Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Otto Hasibuan kembali memberi somasi kepada ICW untuk membuktikan tudingan ICW soal keterlibatan Muldoko dalam peredaran obat ivermectin. Dalam pernyataannya, Otto mempertanyakan perkataan ICW yang menyebut Muldoko terlibat mendapatkan perburuan rente dan mendapatkan keuntungan dalam peredaran ivermectin. Lalu Otto juga meminta penjelasan ICW soal dengan cara apa Muldoko kerjasama dengan PT Nurpay Nusantara Perkasa dalam melakukan ekspor beras. Otto memberi waktu 3 kali 24 jam kepada ICW untuk memberi jawaban soal ini. Dan jika ICW tidak bisa membuktikan tuduhan tersebut, Otto mengatakan Muldoko belum akan membawa ke polisi. Mereka akan meminta ICW mencabut tuduhan tersebut dan meminta maaf kepada Muldoko. Kita langsung bahas terkait somasi dari Muldoko kepada ICW terkait promosi ivermectin. Sudah bergabung lewat sambungan Zoom, ada kuasa hukum Muldoko Otto Hasibuan dan juga tim kuasa hukum dari ICW Nawawi Bahrudin. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Petang. Selamat petang, Pak Otto. Selamat petang, Pak Nawawi. Terima kasih telah menyempatkan waktu di Kompas Petang Bapak-bapak. Saya mau ke Pak Otto Hasibuan dulu. Pak Otto, ini somasi yang kedua. Anda memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada ICW. Sudahkah dibalas dan dijawab oleh ICW? Begini ya, sebelum saya sampaikan dulu soal somasi itu, saya hanya ingin dulu mengklarifikasi dan memberikan penjelasannya. Saya terus terang aja sangat prihatin dengan ICW. Saya ingin bertanya pada Nawawi, sebenarnya apakah betul Pak Muhammad Isnur itu adalah kuasanya daripada ICW? Kalau betul, maka saya ingin menyatakan bahwa Muhammad Isnur itu menyatakan di media online, ya, salah satu media online Detikom, pada tanggal 5 hari Kamis yang lalu, bahwa mereka sudah memberikan balasan surat kepada kami pada hari Selasa, jadi 2 hari sebelumnya, ya kan? Padahal surat itu baru kami terima tanggal 5 sore. Jadi waktu dia bicara bahwa itu sudah dia kirim surat, ternyata surat itu belum dikirim, ya. Dan itu baru kami terima dikirim melalui Gojek. Saya ada bukti Gojeknya, ya, kita foto pada hari Kamis. Jadi saya melihat di sini ada suatu keterangan, ada kebohongan publik nih yang dilakukan oleh kuasa hukum daripada ICW, memberikan keterangan bohong kepada masyarakat gitu. Ya terus terang aja saya nggak tahu kenapa, untuk kepentingan apa sebenarnya ada kebohongan ini gitu. Ini kan harus diperlu untuk kredibilitas daripada ICW kan. Kalau hanya soal surat aja dia nggak bisa mau berbohong, itu kenapa? Gitu. Itu satu. Nah kedua, memang sudah ada surat dari ICW. Tapi perlu saya klarifikasi, somasi kami ini sebenarnya memang kami sebutkan kepada ICW untuk perhatian saudara Egy dan Mitah sebenarnya. Ya, jadi karena ini ranah pidana, pidana itu kan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Seharusnya seorang Egy yang harus memberikan jawaban ini. Karena ada 2 statement peristiwa yang terjadi. Satu adalah ada rilis yang disampaikan di websitenya ICW. Satu itu lagi adalah ada pernyataan langsung melalui verbal yang disampaikan oleh saudara Egy di dalam diskusi publik. Ya, nah itu yang kami tuduh, yang kami merasa klien kami merasa dituduh melakukan 2 hal, yaitu mencari untung di dalam peredaran ivermectin dan ekspor beras. Nah, kemudian kami mendapat surat balasan yang ditandatangani oleh Pak Topan, ya, koordinator daripada ICW. Kalau saya tidak keliru, saya baca dulu, jangan sampai saya salah. Ini adalah dari ya betul, Adnan Topan Husodo, koordinator daripada ICW. Sehingga terus terang aja saya merasa ini masih belum memberikan, Egy sendiri belum memberikan jawaban langsung, ya, apakah ini merupakan jawaban Egy atau tidak, nanti mohon dijelaskan kepada kami, ya. Nah, kedua, kalau merujuk kepada jawaban daripada koordinator ICW ini, jelas terbukti bahwa jawaban ini sungguh-sungguh tidak bisa memberikan bukti apapun tentang tuduhan yang diberikan kepada Pak Muldoko. Oke. Pertama, bahwa ICW di sini mengakui sesungguhnya bahwa dia katanya mengatakan di sini bahwa tidak merupakan perbuatan pidana karena hanya perkataannya itu
bahwa itu adalah tidak ekspor beras, yang mengatakan klien kami itu melakukan ekspor beras, dia bilang di sini hanya misinformasi. Jadi berarti udah salah dong kan? Nah, kalau ada orang melakukan misinformasi, maka dia harus cabut itu dan minta maaf kepada orang. Karena apa? Karena damage has been done. Gitu. Kerusakan nama baik klien kami sudah terjadi. Jadi tidak cukup hanya dibilang misinformasi. Karena itu dinyatakan di publik, maka kami minta ICW-nya atau saudara Egy yang utama yang mengatakan itu harus juga mencabut di publik. Nggak boleh hanya dengan surat begini saja. Kita dengarkan penjelasan dari kuasa hukum ICW ya Pak Oto. Ada beberapa poin tadi. Yang pertama poin soal... Sebenarnya ada 3, ada poinnya di sini 3 ya. Jadi tapi yang utama mengenai ekspor beras telah diakui bahwa itu misinformasi. Tetapi ini tidak cukup. Kalau dia sudah mengakui salah, dia harus cabut itu dan minta maaf kepada klien kami. Supaya masyarakat tahu. Kita beri kesempatan kepada Pak Nawawi Bahrudin dulu untuk menjelaskan beberapa poin yang ditanyakan oleh Pak Oto tadi. Yang pertama, yang kedua, Pak Oto, kita ke Pak Nawawi dulu ya. Saya akan beri kesempatan waktu nanti kembali ke Pak Oto. Silakan Pak Nawawi menjawab pertanyaan Pak Oto. Baik, terima kasih. Jadi saya ingin tegaskan bahwa Muhammad Istur memang betul dia bagian dari tim kuasa hukum ICW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belum melihat ini sebagai ranah pidana ya dalam proses jawab-menjawab ini. Oleh karena itu, surat jawaban yang pertama, somasi yang diberikan oleh Pak Oto kepada ICW, itu memang sengaja dijawab oleh Pak Adnan Topan Husodo sebagai koordinator ICW. Nah, kalau seandainya itu nanti bisa menjadi ranah pidana, Pak Egy dan Pak Miftah yang dilaporkan, itu memang pertanggungjawabannya bisa secara pribadi. Nah, sebagai kuasa hukum memang kita akan menjawab somasi yang kedua nih. Oke, saya ingin menjelaskan kronologinya dulu bahwa Pak Adnan Topan Husodo memang sudah menjawab somasi yang diberikan oleh Pak Oto melalui email, kemudian secara langsung pada 2024, dan yang kedua kita menerima somasi pada tanggal 5 2021, dan sesuai dengan tempat waktu kita akan memberikan jawaban ini yang di dalam kita akan jawab Senin. Nah, selanjutnya kami menjelaskan bahwa sebetulnya yang menjadi kajian yang dilakukan oleh ICW itu sama bukan tuduhan. Pak Nawawi, kami kurang jelas mendengar audio Anda, Pak Nawawi. Oke. Saya ingin menegaskan bahwa kajian yang dilakukan oleh ICW itu sama sekali bukan tuduhan pada Pak Oto, tapi itu adalah dugaan. Sifatnya dugaan bahwa hasil kajian di mana ICW menemukan data yang menunjukkan keterlibatan Pak Muldoko dalam distribusi gitu. Kami masih kurang jelas mendengar audio Anda, tapi saya sudah menangkap bahwa yang dimaksud ICW adalah yang disampaikan kepada Pak Muldoko itu bukanlah tuduhan, tapi merupakan dugaan hasil dari temuan penelitian ICW. Bang Oto, tanggapannya? Ya, itu kan boleh dari versinya ICW itu bisa mengatakan itu dugaan. Tetapi kenyataannya di dalam pernyataan-pernyataannya itu dan juga di dalam isi suratnya juga dia tidak menyatakan itu soal dugaan. Ya kan? Nah, kalau itu juga seandainya saya tolerir sebagai dugaan, saya mau tanya, apakah dugaan Anda itu sudah terbukti enggak? Tolong dijelaskan pada publik. Dugaan Anda itu terbukti tidak? Justru supaya jangan menjadi fitnah kan? Kalau Anda bilang dugaan, sudah di publik duga. Coba buktikan dugaan itu benar enggak? Ditantang oleh Bang Okto, Pak Nawawi, ICW untuk bisa menghadirkan bukti-bukti ke publik. Justru dalam pandangan kami, ini seharusnya Pak Muldoko sebagai pejabat publik yang diduga terlibat dalam proses itu harusnya bisa membantah secara data juga. Misalnya ada informasi soal mengapa klien kami bisa punya dugaan. Dasarnya adalah data anggaran dasar PT Harsen Indonesia yang menyebutkan ada nama-nama yang identik dengan anak Pak Muldoko.
harusnya itu dibantah by data juga, sehingga tidak justru menjawab menggunakan jalur yang mengarah pada proses litigasi. Itu yang kami sayangkan juga. Kalau misalnya memang di-clearkan bahwa jawabannya adalah by data, data by data, saya pikir bisa dengan sendirinya mengklarifikasi nama baik Pak Muldoko. Dan saya ingin menegaskan bahwa hasil kajian ICW ini sama sekali bukan untuk mendiskreditkan pribadi Pak Muldoko, tapi memang semata-mata adalah kontribusi ICW sebagai lembaga yang memang sudah dikenal reputasinya dalam kontribusi dalam pencegahan korupsi politik. Jadi ini sama sekali bukan secara pribadi menyerang pribadi Pak Muldoko. Oke, adakah data tandingan dari Pak Muldoko untuk membantah temuan ICW? Kami akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.